Oke, jadi di kotak keempat ini kita harus membuat simbol-simbol sesuai urutan yang udah ada ini. Langsung aja dari kurung tutup. Ini sebenarnya berapa literatur yang saya baca nggak ada ketentuannya ya, seperti ukurannya harus berapa, lebarnya seberapa. Jadi ini pure ngikutin ini. Kalau ini tutup kurung dari tengah tapi agak lonjong, terus tanda seru, tanda tanya, titik 2, titik koma, petik kurang, kurangnya di tengah saya, lalu sama dengan plus, lalu silang, lalu titik 3, sebenarnya ini ada ketentuannya ya, setinggi C, jadi 7 mili. Jadi teman-teman bisa garisi lagi kayak yang kotak nomor 2 ini tadi. Lalu akar, persen, redan, ini jelek banget. Lalu tutup kurung, lalu kurung siku. Udah jadi, lanjut aja sampai ke bawah ya, sampai kotak terakhir di sini. Lanjut, kita akan ke kotak kelima. Oke, di kotak kelima ini kita harus membuat angka Romawi. Kalau ini fontnya saya pakai Times New Roman di bold, karena saya ingin membuat ada garis penutupnya ini di atas dan di bawah. Kalau nanti teman-teman nggak ada garis penutupnya juga nggak apa-apa, yang penting konsisten. Jadi kunci dari gambar teknik itu ialah konsisten bener pastinya. Tapi kalau udah nggak ada ketentuan, sesuai senangkapnya teman-teman aja nggak apa-apa, yang penting konsisten. Dimulai dari angka 1. Nah, ini dari beberapa literatur juga nggak ada yang menyebutkan ini tebelnya berapa, lebarnya berapa. Jadi yang disebutkan itu hanya tebal, tinggi dari ini huruf kapital, huruf ABC pokoknya. Yang kedua, 3, 5, 6, 7. Kalau teman-teman nanti misalnya bikin aturan sendiri atau kotak-kotak sendiri menyesuaikan angka Romawi, nggak apa-apa. 7, karena ini jatuhnya kayak nggak sesuai dengan kotak-kotak yang udah dibuat gitu loh, soalnya tebelnya juga beda-beda. 8, 9, 10,
Jadi saya perkirakan jarak antar ininya itu 2 mili. Dengan tingginya masih sama 1 cm. Ini 14 berarti 15. X by I 18 19. Ya, jelek banget. Nanti teman-teman kalau bikin yang sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jangan ikut kayak gini yang jelek-jelek, jangan diikutin. Yang penting ikutin yang bagus-bagus aja. Ini udah berarti 1 sampai 20. Kita lanjut ke kotak ke-6, kotak terakhir. Nah, kotak ke-6 nih kita harus menulis semuanya dari awal sampai akhir. Ya, oke, let's do this. Jadi huruf besar, huruf kecil, angka sampai Romawi. Tanda baca juga. Oke. Kita ulang dari awal. Lalu ini yang huruf kecil saya tambah garis dulu. Saya udah bikin garis bantu. Kelihatan nih di sini perbedaan pensil 2B dengan yang HB. Kelihatan jelas. Padahal ini saya sama-sama nggak menekannya, tapi sangat terlihat jelas perbedaan ketebalannya. Lanjut, saya ingin membuat huruf A. Boleh dileti atau dikasih jarak 1 kotak, boleh langsung. Kalau ini saya mau langsung aja. Langsung ke simbol-simbol.
Oh, salah. Harusnya angka dulu. Oh, kita hapus. Atau nggak usah ya. Teman-teman nanti bisa perbaiki sendiri ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Nggak fokus. Jadi sudah seharusnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu baru mulai simbol. Tutup kurung siku, tutup kurung, buka kurung, tanda seru, tanda tanya, titik 2, titik koma, petik, kurang, sama dengan, dan tambah. Jadi akhirnya sini tambah. Oke, sudah selesai semuanya. Langsung kita bisa membuat kop. Ini kan kopnya belum terisi ya. Kita bisa mengisi kopnya di sini. Oh ya, teman-teman jangan lupa nanti kalau udah selesai menggambar semuanya, garis-garis bantunya ini dihapus semua ya. Ini dihapus. Saya akan mencontohkan yang kotak terakhir aja, soalnya yang saya tulis full cuma kotak terakhir. Ini menghapusnya saya pakai ujung yang lancip supaya lebih gampang. Jadi tadi fungsinya garis bantunya nggak tebal-tebal tuh biar menghapusnya gampang seperti ini. Bahkan kalau sangat tipis cuma diginiin aja dia bisa hilang. Di top up. Nah, kalau ada yang hilang seperti ini, nanti bisa ditulis ulang. Yang penting hati-hati. Nanti kan kalau garis bantunya udah hilang, kelihatan rapi. Ini malah jadi banyak yang hilang ya tuh. Ini kalau lagi emosi dihapus semua nih. Nah, itu kekurangan dari cara saya tadi adalah ini. Kalau mau hapus harus hati-hati banget. Kalau nggak hati-hati jadinya kayak punya saya ini, jadi kehapus semua. Teman-teman kalau punya cara lainnya bisa sharing-sharing. Kalau ada yang udah tahu, kasih tahu ke teman-teman lainnya supaya kita bisa maju bareng. Jadi nggak cuma ilmunya nggak cuma ada di satu orang aja. Usahakan ilmunya itu dibagi ke teman-teman yang lainnya. Oke, mending saya tulis ulang aja. Oke. Tapi ini belum bersih banget ya. Kalau misalnya kerjaan saya dinilai, kayaknya nggak bakal bikin kayak gini deh. Maksudnya dengan cara yang sangat teledor seperti ini. Sekalian ini saya juga memperlihatkan cara yang salah. Jadi teman-teman nggak cuma tahu cara yang benar itu kayak gimana, teman-teman juga bisa tahu cara yang salah seperti apa supaya bisa membandingkan. Harusnya teman-teman milih cara yang mana. Usahain nanti kalau ngapus nggak damage-nya nggak terlalu banyak kayak punya saya ini ya.
Kalau ini kelihatan jelek banget nanti kalau dinilai. Ada urutan salah, ngapusnya nggak bener. Oke, jadinya gini, tinggal kita tebelin aja garis tepinya. Kita bisa lanjut ke kop. Oke, di kop ini saya akan mulai dari yang bawah. Dari diperiksa, disetujui, mengetahui. Itu di sini ya posisinya. Sebenarnya ini ada ketentuannya sih. Cuma saya mau freestyle aja. Jadi usahakan nanti jaraknya itu sama antara ini atasnya, atas dengan bawahnya. Saya juga ini pakainya huruf kapital semua. Oh ya, nanti disetujui. Nanti membuat huruf-huruf yang ada di dalamnya ini usahakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi sesuai dengan standar. Diperiksa ini biasanya adalah dosen pengampu, disetujui dosen wali, mengetahui sesprodi atau kaprodi. Nanti diisi sendiri. Lalu yang sebelah sini itu adalah nama dan NIM. Usahakan nanti center ya. Ini tanggal. Kalau di sini tulisannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Politeknik Pekerjaan Umum, bawahnya Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Lalu di sini adalah judul gambar. Kalau di sini judul gambarnya adalah huruf dan angka. Huruf dan angka. Jadi nanti tulis aja di sini huruf dan angka. Ketinggiannya disesuaikan dengan kotaknya. Lalu di sini adalah logo PU yang sudah diskala. Oke, saya mau lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang membuat simbol dan arsir dari struktur bangunan. Kali ini saya akan melanjutkan, ini lembar baru ya, yang sudah saya buat kotak-kotak
ukurannya 10 kali 8. Lalu ini isi kotak pertama ini adalah kita harus membuat simbol plester seperti contoh pada gambar di bawah ini. Jadi nanti kalau dalam AutoCAD itu simbol ini namanya batting, garis batting. Cara membuatnya yaitu sebetulnya simpel aja. Dimulai dari sini ke atas, lalu seperti ini. Seperti membuat angka 8. Tapi apabila dalam gambar teknik, ini kan garisnya harus sama ya. Jadi kita mencoba membuat ini menggunakan penggaris. Caranya seperti ini. Di sini ada jarak 5 dan 10. 5 mili dan 10 mili. Jadi kita membuat garis horizontal dulu 5 mili 10 cm. 5 mili 10 mili 5 mili 10 mili seperti itu ya. Oke, saya pakai pensil yang ukuran HB karena ini saya akan membuat garis bantu. Udah jadi. Lalu ini kan dia ada seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung seperti ini nggak apa-apa, asalkan konsisten. Tapi saran saya lebih baik menggunakan penggaris aja. Jadi yang pertama kita membuat ininya di 3 segitiganya. Setelah itu baru kita hubungkan seperti ini. Bisa menggunakan mouse, bisa manual seperti ini ya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya sama-sama terlihat seperti ini gitu. Jadi ini saya asumsikan tinggi dari sini ke sini itu adalah 2 mili, sama dengan yang bawahnya tingginya adalah 2 mili. Teman-teman kalau mau asumsi yang lain nggak apa-apa, silahkan. Saya tahan lagi yang penggaris yang vertikal, lalu membuat yang 2 mili 2 mili. Nah, sudah jadi. Sekarang saya akan membuat yang ini, jeruji-jerujinya ini. Ini saya mau percobaan dulu, berarti pakai sudut yang 60 derajat. Ini sebenarnya saya buat untuk mengetahui jaraknya itu sebenarnya berapa sih, jarak antar garis jajarnya. Sudah jadi, terus kita ukur. Ternyata jarak antar sisi sejajarnya itu 6 mili. Ini juga 6 mili. Jadi kita bisa langsung membuat semuanya dengan jaraknya 6 mili 6 mili dengan sudut 60 derajat ya. Ini karena saya agak kesulitan, maka saya akan membuat garis bantu di sebelah sini. Nah, ini garis bantu saya. Kemudian sama ya caranya menggunakan dua penggaris. Ini saya ada penggaris satu dan yang satu lagi ada di sebelah kirinya. Jadi kita impit dulu.
bisa kita ukur di sini apakah sudah pas. Ini teman-teman bisa lanjut yang di bawahnya. Kalau dirasa miring bisa kita ulangi lagi dari acuannya. Ini kan kurang ya, bisa kita tambahin dengan menggeser ke kanan. Oke, udah jadi. Oke, saya akan melanjutkan yang bagian diagonal yang lainnya. Jadi ini kan sudah ada ujung yang harusnya kita tarik garis lurus gini. Sebenarnya teman-teman bisa aja langsung tarik garis kayak gini. Nah, ini saya juga mau mencontohkan yang langsung tarik garis. Kalau teman-teman punya penggaris yang lebih kecil nggak apa-apa, biar lebih gampang gitu. Kayaknya mau pakai 2 penggaris aja deh. Oke, udah jadi. Sekarang saya ingin membuat yang lingkaran, lengkungnya yang di situ ya. Ini saya menggunakan seperti mal lingkaran. Kalau teman-teman nggak punya bisa pakai koin atau benda lainnya yang bentuknya lengkung, bisa pakai jangka dan lain-lain.
Oke, udah jadi. Bisa dilihat ini nggak sama ya, saya kanan kirinya, permulaan mulainya suatu garis itu nggak sama. Nanti teman-teman bisa disetting sendiri biar sama caranya gimana. Dan ini jangan lupa garis bantunya nanti dihapus ya. Sekarang kita lanjut ke kotak yang nomor 2. Oke, di kotak selanjutnya ini kotak kedua, kita diharuskan membuat simbol batu kali seperti contoh pada gambar di bawah ini. Jadi teman-teman, prinsipnya kalau membuat simbol batu kali itu nggak boleh satu siar lurus. Maksudnya itu kalau membuat harus silang-silang, kayak kita membuat bata. Contohnya seperti ini. Lalu ini kan yang baris pertama, baris selanjutnya harusnya ada di sini. Lalu yang selanjutnya ada di sini. Lalu yang ujung bisa diisi seperti ini. Lalu di sini ada kecil, nggak apa-apa. Nah, ini ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi supaya proporsional dengan kotak yang kita buat. Mengapa ini harus dibuat kayak menyilang gitu ya, nggak satu garis, supaya nanti kalau misalnya ada air dari atas, dia itu bisa lama-lama turun ke bawah itu mengurangi airnya karena dia bergesekan dengan banyak batu. Juga kalau misalnya susunannya seperti ini, dia dapat menahan tekanan yang lebih besar daripada yang susunannya lurus. Jadi nanti teman-teman bisa percobaan sendiri kalau misalnya batunya itu lurus seperti ini, pengaruhnya itu apa? Akibat tekanan dari luar. Dibandingkan dengan batu yang susunannya itu saling mengisi seperti ini. Kalau ditekan, yang ini lebih kuat. Seperti itu. Jadi, simbol batu kali ini kalau di dalam rumah biasanya dipakai dalam pondasi. Jadi pondasi itu kan fungsinya untuk menyalurkan beban dari atas, struktur atas hingga ke bawah ya, hingga ke tanah. Jadi itu dibutuhkan struktur yang kuat untuk menopang beban. Langsung aja kita buat di kotaknya. Jadi kalau yang ini freestyle ya, saya akan memulai. Ini bentuknya besar-besar kayak contohnya ini, tapi maksudnya nggak lancip seperti ini. Jadi ada kayak curve-nya gitu. Karena kalau teman-teman lihat, batu kali itu jarang yang sudutnya lancip seperti ini. Misalnya ada pun dia beberapa. Jadi kebanyakan itu ada lengkungannya, lalu mungkin ada sikunya atau sudutnya seperti ini. Nah, itu bisa dimodifikasi sendiri nanti. Kita mulai aja. Saya mulai dari sebelah kiri bawah. Udah jadi ini arsir simbol batu kali. Selanjutnya ini
kita mau buat simbol unstamping. Unstamping itu batu kosong, letaknya kalau di pondasi itu di bawahnya batu kali. Nah, kalau dalam pemilihan unstamping ini kita harus memilih batu yang bagian atasnya itu agak lancip dan bawahnya juga lancip. Jadi misal kalau batu kali kan sembarang ya, kayak ngasal gini nggak apa-apa, tapi kalau yang unstamping dia usahakan ujung atas dan ujung bawahnya itu agak lonjong, agak lancip, jadi kayak gini. Mengapa demikian? Jadi dia berfungsi untuk menyalurkan beban, memperkuat beban, serta sebagai struktur penahan gempa di dalam pondasi ya. Kalau dalam kenyataannya dia di sela-selanya ini diisi pasir. Pasirnya ini kemudian diratakan, dipadatkan dengan sedikit air, lalu dipadatkan hingga unstampingnya itu tertutup dengan pasir semuanya. Baru di atasnya adalah batu kali. Lalu di bawah unstamping ini juga ada pasir sebagai lantai kerjanya. Kalau di sini ketentuannya kita sama dengan yang membuat batting tadi. Ukurannya, bedanya ini 2 cm ya. 5 mili dan 2 cm. Lanjut, ini saya mulai dari 5 mili terlebih dahulu. Oh iya, ini saya mau pakai pensil yang lebih tipis. Langsung buang lagi. Saya mau balik di bawah. Ini saya mau tambah yang batunya agak cacat. Nanti kalau di lapangan mungkin ada batu, mungkin teman-teman menemui batu yang dia proporsional tapi ukurannya kurang kecil, jadi bisa diasumsikan kayak gini bentuknya. Nah ini kan nggak pas ya, usahain nanti pas. Jadi bentuk batu itu kan macam-macam, nggak ada yang sama. Tapi penggunaan batu yang dibelah dua gini dalam gambar teknik itu selera ya, maksudnya ada sebagian yang memperbolehkan, ada sebagian yang enggak. Oke, kita bisa lanjut ke kotak nomor 4. Oke, di kotak keempat ini kita harus
menggambar simbol permukaan tanah seperti contoh gambar ini ya. Jadi kalau di gambar rumah itu arsir tanah asli itu biasanya seperti ini. Nah, ini saya biasanya menggambarnya 3 garis miring, terus 3 garis lagi yang miringnya berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini saya juga akan mencontohkan seperti yang biasa saya gambar. Ini berarti enggak deng, ini berarti sudutnya 45 ya. Jadi kita membuat seperti yang batting dulu tadi aja. Lalu nanti ininya ada berapa, menyesuaikan. Saya ingin jarak antar garisnya ini 2 mili 2 mili atau 1 mili 1 mili. Tergantung nanti besarnya sudut ini berapa atau lebarnya ini berapa. Ini ukurannya juga kayaknya sama kayak yang batting tadi. Jadi 5 mili 1 cm, 5 mili 1 cm, seperti itu ya. Ini sudutnya udah 45 ya saya. Mulai dari yang sudut paling kiri. Ini saya tebalnya 2 mili 2 mili ya. Oke, lanjutnya kita akan menggambar yang arsir sebelah sini ya, yang kosong ini. Ini juga sama, saya jaraknya 2 mili 2 mili. Oke, udah jadi. Lanjut ke kotak kelima. Oke, di kotak kelima ini kita
harus menggambar simbol serat kayu melintang seperti contoh gambar di bawah ini. Jadi kalau yang melintang itu, jadi kan bentuk kayu kan seperti ini ya, seperti tabung gitulah pokoknya. Nah kalau yang melintang itu yang membelah ininya, jadi bentuknya lingkaran seperti ini, dan terlihat lingkaran tahunnya. Ini adalah potongan melintang. Apabila potongan memanjang, berarti dia dipotong dari sepanjang kayu itu, jadi nanti yang terlihat seratnya adalah memanjang seperti ini. Nah ini kita yang disuruh yaitu membuat serat kayu yang melintang, berarti yang terlihat lingkaran tahunnya. Ini freestyle aja kalau yang ini, kalau yang di sini. Sementara kalau di AutoCAD itu udah ada hatch-nya sendiri. Ini terserah ya mau mulai dari mana. Kalau saya mulainya dari sebelah sini. Nah seperti ini boleh. Langsung kita lanjut ke kotak terakhir, yaitu kotak ke-6. Kotak ke-6 ini kita disuruh membuat simbol beton ya. Namanya kalau di AutoCAD itu Arcon. Ini terdiri dari pasir, arsen kalau di AutoCAD. Lalu ada segitiga kecil-kecilnya ini. Segitiga kecil-kecilnya ini bersimbol sebagai batu belahnya. Maksudnya kerikilnya. Jadi di dalam beton itu kan ada agregat halus, ada agregat kasar, ada air, dan juga ada semen. Nah itu yang agregat halusnya itu pasir yang titik-titik ini, sementara agregat kasarnya itu yang segitiga-segitiga ini. Terus ini jaraknya sepertinya sama dengan yang stamping, jadi jaraknya 5 mili dan 2 cm, 5 mili 2 cm seperti itu ya. Langsung aja kita gambar. Jadi kalau ini saya biasa di titik-titik gini langsung, jadi kan nanti kelihatan titik-titiknya. Kalau misalnya titiknya gini-gini, nanti dia nggak kelihatan titik, melainkan ada ekornya. Gini ya, kalau nggak kelihatan gini. Kalau gitu itu biasanya ada ekornya. Jadi biar nggak ada ekornya, saya langsung aja seperti ini. Dan ini jangan lupa pensilnya pakai yang 2B. Udah, langsung aja kita bentuk segitiga-segitiganya. Nah udah jadi seperti ini. Jadi teman-teman nanti jangan lupa dihapus ya garis bantunya, yang ini dihapus. Tapi kalau yang ini sepertinya nggak apa-apa kalau nggak dihapus, tapi kalau yang ini harus dihapus. Ini juga kayaknya dihapus nggak apa-apa, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatannya saya aturkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam tutur kata saya memiliki banyak kesalahan, dan mohon maaf apabila apa yang sudah saya berikan ini masih ada yang mungkin belum jelas karena saya memang nggak jelas. Terima kasih atas kesempatannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.